Malam, perkenalkan nama saya Maria Ritmetin. Saya dari Prodi TIG. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bahasa JavaScript atau ECMAScript 6. Materi pokoknya, pertama program Hello World, kedua perintah dan blok kode program, ketiga komentar, keempat variabel, kelima kata kunci part, keenam kata kunci lab, ketujuh membuat variabel tanpa kata kunci, kedelapan konstanta, kesembilan membaca data. Node.js adalah lingkungan eksekusi kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memilih terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku dalam JavaScript. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ECMAScript 6 atau ES6. Standarisasi mulai dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap JavaScript dilakukan oleh ECMAS6 Internasional. Dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti hubungan parameter operasional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewaris kelas, dan lain-lain. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan di dalam file dengan extensive.js, misalnya helloworld.js, server.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE untuk JavaScript atau Visual Studio Code dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World dalam JavaScript, jalankan text editor atau tuliskan kode. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan tambahkan satu file klik di sini. Di sini hello. Oke, setelah ini di sini kita ketik dengan console dot backlog. Kita buat tanda kurung dan tanda petik. Lalu di sini hello world. Di sini titik koma. Setelah ini kita Ctrl S untuk jalankan program. Jadi kita harus jalan menggunakan terminal. Sekarang kita ketik di sini, namanya adalah hello.js. Kemudian di sini kita akan enter. Di sini akan muncul Hello World. Dalam Node.js, console.node adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan yang eksekusinya, maka kodenya perlu diganti seperti ini ya. Dapat dilihat di sini, nanti kita ketik. Oke, selanjutnya perintah dan blok kode program. Pernyataan atau sistem atau perintah program dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai dengan tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya sebagai berikut. Misalnya, di sini kita bisa hilangkan tanda titik koma, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, coba jalankan lagi hello.js, not hello.js, coba enter. Oke, dia akan tetap muncul Hello World seperti ini. Tanda titik koma wajib selanjutnya ketika kita ingin kita akan belajar tentang komentar. Misalnya di sini komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar dalam coding akan diabaikan keberadaannya. misalnya JavaScript mendukung dua cara komentar, yaitu dengan menggunakan tanda garis dua dan garing dua kali dan garing bintang diakhiri dengan bintang garing. Oke, kita lihat di layar. Lalu kita klik di sini, Di sini .js. Oke, sini ada selamat datang di Stikom Ionindo. Ini ya, ada Hello World, selamat datang di Stikom Ionindo.
Di sini jika kita hilangkan program tanda adalah slash tanda tadi, titik koma maka berguna dia untuk akan bisa digunakan terbaca. antara Tetapi perintah pertama dengan perintah kedua kita dalam tambahkan JavaScript. Blok pertama dengan dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu garis sendiri miring adalah bagian tadi, program yang berisi dua perintah program atau lebih maka yang dianggap sebagai satu komentarnya kelompok. Sekarang kita buat contohnya. terbaca ya. Jika komentar lebih dari satu baris, maka part A sama di dengan sini kita 2, lanjutnya titik koma, bintang slash bintang ya, dalam kurung A slash bintang 2. Oke, di kurung kurawal seperti ini lalu kita inversi itu. Oke, di sini jika A bernilai 2, maka dia akan di jalankan. sini kita misalnya bagian komentar akhirnya di bagian sini. Blok buka kurung tanda kutip perintah 1. Di akhirnya menjadi bintang slash di sini. Jawab konsol komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalnya, oke, di sini jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1. Oke, untuk bagian sini kita klik garis 2, hapus dulu. seperti ini untuk menonaktifkannya, untuk jadikan dia sebagai komentar. Sekarang kita Ctrl S, misalnya sekarang kita jalankan, kemudian hello world, hello JS. Di sini kita buat JS, kemudian hello JS, klik enter. Jika tulisannya di atas ya, oke, di sini akan maka muncul perintah 1 dan perintah 2. kita gunakan garis 2 pada kode di layar. Perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diartikel oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Itu berarti jika kondisi yang diperiksa dalam blok pembelian benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika salah, maka perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, misalnya di sini kita kasih angka 9. Oke, jika kita jalankan di sini hello.js. Oh, tidak seharusnya tadi kita harus Ctrl S dulu. Ctrl S. Oke, di sini kita bisa juga tulis di bagian ketik di bagian samping, misalnya garis miring 2. Tapi jika kita ketik kembali di sini, kita Ctrl S. Lalu kita panggil hello.js. Oke, seperti ini ya. hello.js. Selanjutnya adalah variabel. Di bagian sini tadi, variabel adalah karena saya nama atau nominal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang diuntukkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer dalam JavaScript variabel memori di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci, yaitu var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tiap datanya dinamis, yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari dua nilai yang diinputkan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan perintah variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah
variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Var nama variabel (2). Sebagai contohnya, var a titik koma. Kode tersebut dapat kita mendeklarasikan variabel dengan nama a. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan if buka kurung a sama dengan undefined console.log buka kurung belum diisi nilai, else buka kurung kurawal console.log buka kurung a sudah berisi nilai. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel a menggunakan operator penugasan, seperti a sama dengan 9. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut: var a, var b, var c, atau var a, b, dan c. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel. Pada saat variabel tersebut dideklarasikan, var a sama dengan 9 atau var a sama dengan 9, b sama dengan 10, c sama dengan 11. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Oke, di sini kita tambahkan var.js. Oke, kemudian di sini kita ketik dengan var Oke, setelah ini script untuk var.js, oke, di sini setelah mengisi scriptnya, kita Ctrl S. Tadi saya sudah memanggilnya not var.js, dan hasilnya memanggil variabel di dalam fungsi global var sama dengan 100, local var sama dengan 200. Oke, selanjutnya kita akan praktekkan variabel di luar fungsi. Jadi
Oke. Setelah di sini saya sudah ketik semua dia punya script untuk memanggil variabel di luar fungsi ya. Setelah kita klik, kita Ctrl S. Oke, di sini global var-nya 100, tetapi untuk lokal var-nya error kan? Mengapa di sini error? Karena dia hanya bisa memanggil variabel yang di dalam fungsi. Di sini coba kita matikan yang ini ya. Kita kasih tanda slash 2. Lalu kita Ctrl S. Oke, hasilnya itu memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global var sama dengan 100, local var 200, memanggil variabel di luar fungsi, dia terbaca hanya global var, yaitu 100. Berikut kita akan buat contoh lain dari penggunaan variabel. Oke, di sini kita buat lagi tambahkan satu file. Kita beri nama var1 var1.js. Enter. Oke, sekarang kita inisialisasi variabelnya. Oke, di sini saya sudah mengetik scriptnya. Jadi kita lihat script di layar. Di sini kita menganalisasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200. Dan mendeklarasikan C sama dengan A tambah B. Oke, ketika kita simpan dan kita panggil node var1.js, maka hasilnya adalah 300, karena 100 ditambah dengan 200 jadi 300. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ICMakeScript 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan kunci LED sama seperti var. Penulisannya let nama variabel sama dengan nama variabel. Let nama variabel 1, nama variabel 2. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let seperti berikut. Let nama variabel sama dengan nilai awal. Let nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan let, perhatikan kode-kode berikut. Oke, sekarang kita harus buat lagi satu file. Di sini var2.js.
sebentar. Kemudian di sini kita ketik dengan perintah for. Oke, di sini saya sudah ketik dan saya simpan. Ini saya sudah memanggilnya pula. Notepad 2.cs, nilai 10, nilai 11, nilai 12 di luar blok pengulangan nilai 1 dan 3. Selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan membuat variabel tanpa kata kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk hubung berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contohnya, A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas sifatnya sama dengan menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Oke, kita perhatikan contoh. Oke, di sini kita ketik dengan var buka kurung Oke, hasilnya seperti ini ya, nilai I 0, nilai I 1, nilai I 2. Di luar blok pengulangan nilai I sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah const nama konstanta sama dengan nilai. Contohnya const P sama dengan 3,114152265397973 Nilai konstanta tidak dapat diubah. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, di sini kita buat satu file baru dengan nama const.js. Oke, hasilnya seperti ini ya. Luas lingkaran 78,539816339744483. Keliling lingkaran 31,4159535899793. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering diuntungkan pada aplikasi. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan menggunakan modul. Jadi, kita lihat seperti contoh ini. npm Oke, kita pastikan internet kita dalam keadaan aktif. Nanti dia muncul seperti ini. Tentunya penggunaan modul readline ini dapat dilihat ada pada kode berikut. Kita buat satu file baru. Lalu kita kasih nama di sini readline-nya.
readline.js. Bentar. Kemudian di sini kita ketikkan var Oke, setelah mengetik skripnya, kita Ctrl S, lalu kita panggil node readline.js. Kita enter. Maaf ya teman-teman, di sini di bagian atas tuh ada yang error karena tadi saya salah pengetikannya. Jadi di sini sudah jadi. Siapa nama Anda? Maggie. Berhasilnya, hai Maggie, senang bisa berkenalan. Sekarang kita akan buat lagi satu contoh. Di sini kita ketik var Oke, di sini kita panggil dengan node Oke, di sini masukkan nilainya 2, enter. Masukkan nilainya 3, kita enter. Hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan readline selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi percent atau %for. Perhatikan skrip berikut ini. Oke, sebagai contohnya di sini kita buat lagi satu file baru readline dengan satu terminal baru ya. Jadi kita ketik di sini var. Oke, contoh yang kedua hasilnya seperti ini. Maaf ya teman-teman, bagian atas yang warna merah ini tadi karena saya ada ketik salah satu tombol di keyboard, jadi dia warna seperti ini. Jadi yang di atas ini salah ya, yang benar yang di bawah. Masukkan bilangan bulat 123, masukkan bilangan real 123,456. Sebelum konversi tipe data tipe A string, tipe B string. Setelah konversi tipe data tipe A number, tipe B number. Oke. Untuk materi perintah-perintah dasar bahasa JavaScript sampai di sini. Sekian dan terima kasih.